semuanya, apa kabar? Kita berjumpa saat ini dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 5. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Saat ini kita masuk pembelajaran bab 3, yaitu tentang bertobat. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, mari kita memuji Tuhan dengan pujian berikut ini. Puji Tuhan, lagu yang sangat indah. Doa dan harapan kita supaya Indonesia bersinar dan Indonesia bersih dari corona. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita, tapi sebelumnya kita awali dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang indah Tuhan berikan dalam hidup kami untuk kami dapat belajar bersama-sama walaupun jarak yang jauh. Dimanapun kami tinggal saat ini, kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Baik, kita lanjut pelajaran kita. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya ini sejak ya, bukan sejak. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka yang didapat oleh manusia, upah yang didapat oleh manusia adalah maut. Ya, atau kematian, atau yang biasa kita kenal neraka. Ya, jadi sejak Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, melanggar perintah Tuhan, maka yang didapat oleh manusia adalah maut atau kematian kekal selama-lamanya atau neraka. Nah, manusia tidak mampu untuk berusaha untuk lepas dari maut itu. Manusia tidak mampu untuk lepas dari neraka itu. Sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, tidak akan bisa mampu untuk selamat dari situ. Karena Tuhan kita tidak bisa disogok dengan harta kita, atau dengan jabatan kita, atau jabatan apapun yang kita punya, tidak bisa menyogok Tuhan. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dari maut itu, atau kita bisa masuk neraka? Bagaimana caranya?
Maka yang kita butuhkan atau manusia butuhkan adalah kehadiran Yesus. Jadi hubungan manusia dengan Allah tadinya menyatu, terpisah oleh neraka atau maut. Maka kita butuhkan Yesus sebagai jembatannya. Ya, ini contohnya surga, yang ini manusia. Jadi ada jembatan, yaitu melalui Yesus, ya. Nah, untuk menerima Yesus, bagaimana caranya? Karena manusia itu sudah berdosa, ya. Manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Bagaimana caranya supaya bisa menerima Yesus? Harus bertobat. Nah, inilah yang harus kita pelajari pada saat ini. Apa itu bertobat? Ya. Baik, sebelum melanjutkan pelajaran kita, jangan lupa di like dulu ya. Like-nya itu diklik, terus di subscribe dan di share. Ini sebagai bentuk pelayanan kita bersama-sama. Anak-anak juga bisa belajar melayani dengan mengirimkan atau men-like, men-share ini terhadap teman-temannya yang mungkin saat ini tidak memiliki teman, tidak ada guru agamanya, atau temanmu juga sudah ada guru agamanya, tapi ini sebagai tambahan supaya mereka juga bisa belajar bersama-sama jarak jauh. Ya, jangan lupa loncengnya diklik ya. Baik, kita lanjut pelajaran kita tentang bertobat. Apa sih bertobat itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertobat adalah menyesal ya dan berniat hendak memperbaiki, ya, menyesal dan berniat hendak memperbaiki atau perbuatan yang salah dan sebagainya. Jadi dia menyesal, dia hendak berbalik dari jalan yang jahat, ya. Terus arti lain dari bertobat adalah kembali kepada Tuhan, ya, itu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bertobat adalah kembali kepada Tuhan atau agama yang benar, ya. Mungkin dia belajar yang salah, dia kembali ke jalan yang benar, ya. Dia kembali kepada Tuhan. Yang tadinya dia kenal Tuhan, tapi dia melawan arah, dia balik arah lagi, kembali ke jalan yang benar, tidak menyimpang lagi, ya, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Itu yang disebut dengan bertobat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, istilah bertobat dalam kekristenan, baik dalam Alkitab maupun biasa disebut di gereja disinggung orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bertobat itu dalam bahasa Ibrani yaitu shub. Kalau baca sederhananya sub, atau dibaca shu, ya, dalam bahasa Ibrani shu. Artinya berputar, ya, berputar atau berbalik kembali. Yang tadinya ke sini balik, ya. Jadi arahnya contohnya di arah ke kanan, harusnya dia ke kiri, dia ke kanan, dia berputar balik lagi. Nah, berbalik kepada Allah itu dalam bahasa Ibrani shu, artinya berputar atau berbalik kembali, ya. Dalam bahasa Yunani metanoia, ya, bertobat dalam bahasa Yunani yaitu metanoia yang diambil dari akar kata metanoien, ya. Metanoien artinya perubahan hati meliputi pikiran, sikap, dan perubahan perilaku berbalik dari dosa kepada Allah, ya. Metanoia. Kalau biasa ada di dalam pelajaran diisi ada disebut metamorfose, ya. Perubahan contohnya dari kepompong jadi kupu-kupu, perubahan, ya, perubahan hidup, perubahan pikiran. Nah, jadi dalam bahasa Ibrani dan Yunani kembali, ya, kembali. Kalau dalam bahasa Ibrani tadi berbalik, sedangkan bahasa Yunani perubahan hati kita terhadap Tuhan, kembali kepada Tuhan. Sama-sama sebenarnya arahnya, ya. Nah, bertobat bukan hanya di dalam pikiran kita, tetapi yang paling utama adalah perbuatan nyata, ya. Bukan yang pikiran kita yang bertobat, tapi perbuatan nyata, ya.
kalau pikiran kita cuma, oh ya aku bertobat, tapi tidak ada tindakan, yang percuma, nggak ada gunanya. Contohnya, saya lapar, saya mau makan tapi dalam pikirannya dia makan, tapi di dalam tindakan tidak makan, ya sama aja dengan lapar, ya. Dia tidak akan kenyang, walaupun dalam pikirannya dia, aduh enak banget tuh makanan, rasanya kalau makan satu piring itu pasti saya kenyang, tapi tidak dimakan, itu tidak akan kenyang. Dia harus ambil makanan itu, dia masukkan ke mulut, dia kunyah, ditelan, maka dia akan kenyang. Itu yang disebut perbuatan nyata, ya. Contoh nyata yang pernah dilakukan oleh Raja Daud ketika ia bersalah mengambil istri Urias. Siapa istri Urias? Ada yang ingat? Kelas 5? Siapa istri Urias yang diambil oleh Raja Daud? Ya, Batseba, ya. Daud mengakui kesalahannya ketika ditegur oleh Nabi Nathan, ya. Dia ditegur, kamu sudah melakukan kesalahan. Di situ Daud dia minta ampun kepada Tuhan dan dia bertobat. Ya, dapat kita lihat di dalam Mazmur 51, coba diambil Alkitabnya, Mazmur 51. Ayo kita baca bersama-sama. Ya, silakan anak-anak boleh baca di rumah masing-masing. Mazmur 51 ayat 4 sampai dengan 6. Ini ya. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu, dan sekian. Ya, itu lanjutannya, boleh anak-anak baca di rumah. Itulah perkataan yang ditulis oleh Raja Daud. Dia mengakui kesalahannya. Perhatikan ini ilustrasi Raja Daud, dia menangis, dia mengakui kesalahannya, dia meminta ampun kepada Tuhan. Ya, Daud ini salah satu orang yang suka menyembah Tuhan, yang suka berdoa kepada Tuhan. Dia mengakui kesalahannya, dia sangat sedih. Dia melakukan kesalahan di hadapan Allah. Syarat untuk diselamatkan. Apa sih syarat supaya kita bisa diselamatkan masuk surga? Ya, apakah cuma hanya mengakui, oh terima kasih Tuhan, Engkaulah juru selamatku? Apakah cuma demikian? Tentu tidak. Bagaimana? Syarat utama untuk menerima keselamatan yang diberikan Yesus adalah pertobatan. Ya, pertobatan bagaimana? Ya, yang pertama, menyerahkan seluruh hidupnya kembali kepada Tuhan. Yang tadinya hidupnya sudah meninggalkan Tuhan, sekarang dia kembali kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya. Inilah aku Tuhan, pakailah aku Tuhan, aku akan bertobat, berubah semua sikap dan kelakuannya. Tadinya suka melawan orang tua, suka berbohong terhadap orang tua, suka berbohong terhadap guru. Contohnya, kamu belajar nggak tadi di rumah tadi malam? Belajar Bu. PR-nya mana? Tinggal Bu. Padahal tidak dikerjakan. Ketika diperiksa, PR-mu mana nak? Tinggal Bu di rumah. Padahal dia lupa mengerjakannya. Ya. Ketika guru agama bertanya, sudah berdoa nggak tadi malam mau tidur? Berdoa Pak. Berdoa Bu gitu. Atau ketika orang tua bertanya gini, kamu tadi malam berdoa nggak sebelum tidur? Berdoa Mah, berdoa Pak. Saya harus berdoa, padahal tidak berdoa. Itu yang disebut berbohong. Ya, dia harus kembali kepada Tuhan. Dia harus berkata iya di atas A, tidak di atas tidak. Kalau dia nggak berdoa, dia bilang iya Mah, saya lupa. Iya Pak, saya lupa. Iya Bu, saya lupa berdoa. Nanti malam mau tidur saya akan berdoa. Ya, itu yang harus dilakukan. Nah, yang kedua, beriman kepada Yesus. Iman tanpa perbuatan itu dengan mati, sama dengan mati ya. Iman tanpa perbuatan, beriman tapi tidak bertindak, sama dengan itu tidak ada gunanya. Ya. Yaitu bertobat tidak mendatangkan keselamatan tanpa tindakan. Cuma hanya ya aku bertobat, tapi dia tidak bertindak. Contohnya, dia suka mencuri. Ketika pendeta datang, kamu harus bertobat ya nak. Iya Pak, ya pendeta saya akan bertobat, tapi tidak bertobat. Itu tidak bisa. Dia tidak akan selamat.
Ketika dia bertobat, maka dia harus dilakukan dengan tindakan nyata. Tidak hanya terucap dalam mulut, tapi tindakan nyata. Dia harus bertobat. Dia tidak mencuri lagi, dia tidak berbohong lagi. Anak-anak tidak suka mengucapkan kata-kata yang kotor keluar dari mulut, ya, memaki-maki teman, ngomong sebentar keluar dari mulutnya kata-kata kebun binatang. Tidak boleh, ya anak-anak, ya. Terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap siapapun kita harus mengucapkan kata-kata berkat terhadap sesama kita. Tidak boleh memaki-maki teman kita, menggunakan tangan kita mukul orang, menggunakan kaki kita menendang orang. Nggak boleh, ya. Gunakanlah sesuai dengan tujuannya. Contohnya tangan kita untuk memegang, untuk menolong orang, kaki kita untuk berjalan. Boleh nggak menendang kaki kita? Boleh. Nendang apa? Bola. Tapi tidak di sembarangan tempat. Nendang bola itu di lapangan. Jangan menendang bola di dalam rumah. Kalau kamu tendang bola di dalam rumah, kenalah hiasan yang ada di rumah, kenalah benda-benda yang di rumah, hancurlah. Orang tua bisa marah. Ya, pergunakanlah tangan, kaki dengan baik, mulut dengan kata-kata yang benar, mata untuk melihat yang benar, ya. Manfaatkan dengan benar, ya. Demikianlah pembelajaran pada saat ini. Tetap semangat buat anak-anak. Walaupun kita jarak jauh belajar saat ini, tidak apa-apa. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.